Ini Ibu Widya Pratibura sebagai Ketua Komite Maluku masa bakti 2022-2026. Saudara-saudara yang telah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Maluku untuk masa bakti 2022-2026. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik sebagai pengurus? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 1 April 2022, saya selaku Ketua Umum Formi Nasional dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Formi Provinsi Maluku masa bakti 2022-2026. Gerakan olahraga untuk semua, berjuang berupaya menuju bahagia, tuntas sampai tujuan. Sehat, gembira. Dengan hasil keputusan musyawarah provinsi Formi Maluku, saya telah terpilih sebagai Ketua Formi Maluku masa bakti 2022-2026. Tugas amanah ini harus dijaga dan akan dijunjung tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat di Provinsi Maluku. Secara khusus, saya meminta dukungan penuh dari Bapak Gubernur Maluku dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat di Provinsi Maluku. Ke depan, kita berharap olahraga dapat dijadikan sebagai budaya dan gaya hidup demi terciptanya masyarakat Maluku yang produktif dan bugar. Hargai keberagaman, warga persatuan. Dengan dukungan olahraga masyarakat, bukan mustahil Maluku akan menghasilkan atlet yang bisa meraih emas di tingkat Olympic Games. Bukan mustahil. Mungkin ada lari masyarakat digiatkan oleh Formi. Suatu dari lari masyarakat akan lahir lari-lari baru yang bisa berprestasi tidak hanya di PON, tapi di tingkat internasional. Salam sehat, bugar, gembira. Saya ada sedikit berpesan kepada pengurus Formi dan ketuanya. Pesan saya sebagai berikut: jangan pernah kehilangan idealisme, karena itu adalah harta terakhir yang kau miliki. Ketika engkau menjual idealisme karena urusan dunia, kamu tidak akan punya harga diri selama. Kita jangan hanya jadi pemandu sholat, tapi kita harus turun ke lapangan menjadi pemain dan sekaligus kita yang mengatur strategi untuk pemenangan. Menjadi pengurus suatu cabang olahraga bukan hanya karena ingin menjadi pengurus, tetapi yang diutamakan adalah jiwa pengorbanan dari pengurus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara harus dapat membuktikan kesungguhan dan keseriusan untuk mengurus cabang olahraga Formi di Maluku. Sehat, bugar, gembira, membentuk manusia unggul untuk membangun negara. Ayo maju, terus maju, tiada kata menyerah. Gerakan olahraga untuk semua, berjuang berupaya menuju bahagia, tuntas sampai tujuan.
Teman-teman sekalian, hari ini kita melakukan satu hal yang monumental di Provinsi Maluku, yaitu kebangkitan olahraga masyarakat di Provinsi Maluku. Kata kebangkitan ini istilahnya kita memulai sesuatu yang kita harapkan akan berlangsung terus dan tidak akan katakanlah berhenti, tapi terus berkembang. Olahraga masyarakat sangat penting, yaitu semua kegiatan aksi olahraga untuk membangun kesehatan dan kebugaran oleh masyarakat. Di tengah-tengah kita banyak sekali, jalan pagi, naik sepeda, kemudian permainan, layang-layang, hadang, gasing. Dulu waktu beta masih kecil di Ambon, di Batu Gantong, perang-perangan, kelereng, itu juga bagian dari olahraga tradisional yang ada punya dimensi membangun kesehatan dan kebugaran, tapi juga berkaitan dengan budaya kita untuk dilestarikan. Supaya ada identitas, ada karakter permainan tradisional di Maluku, tapi pada waktu bersamaan kita juga bisa menjadi warga nasional, bahkan warga internasional dalam konteks olahraga masyarakat. Karena di olahraga masyarakat ada juga barongsai, ada juga Zumba, ada juga parkour seperti dari Eropa itu, ada juga yoga, dan berbagai juga olahraga dari daerah-daerah yang lain. Ada sumpit dari Kalimantan, ada memanah sambil duduk dari Jogja, dan tentunya ada takraw juga dari Kalimantan, dan juga ada berbagai show yang lain. Nah, hari ini kita meresmikan kepengurusan KORMI Provinsi Maluku, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Maluku, yang dipimpin oleh Ibu Widya Murad Ismail, yang tadi telah dikukuhkan oleh Bapak Ketua Umum KORMI, Bapak Hayono Isman. Kita berharap di bawah kepemimpinan Ibu Widya Murad Ismail, maka KORMI bisa berkembang dengan baik. Kita tahu bahwa pemerintah telah mengeluarkan desain besar olahraga nasional dari Perpres 86 2021, dan yang terakhir adalah peraturan undang-undang keolahragaan yang baru diketok oleh DPR RI dan sudah mendapat nomor undang-undang, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2022. Dalam konteks olahraga yang sehat piramida itu akan ada olahraga masyarakat, akan ada olahraga pendidikan, akan ada olahraga prestasi yang diawaki oleh KORMI, KONI, dan KOI. Tiga mitra ini harus bersinergi termasuk di Maluku. Kita berharap ada sinergi antara KONI dan KORMI di Maluku, sehingga Maluku bukan cuma berprestasi di tingkat nasional, tapi juga nanti berprestasi di tingkat internasional. Alam kita sangat tepat untuk olahraga masyarakat. Laut kita ekstrim, bagus, alamiah, dan layak untuk menjadi sarana untuk mengeksplor tantangan. Darat kita bagus. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Semua bisa diawaki oleh masyarakat Maluku menjadi lahan untuk kita bisa bereksersis. Dalam konteks produktif sekarang, kaitannya dengan pariwisata. Nah, pariwisata juga bagian dari Perpres nomor 7 tahun 2020 yang mengatur juga tentang olahraga masyarakat dan dimensi pendidikan oleh Departemen Pendidikan dan Ristek. Tiga kementerian ini atau tiga dinas, olahraga dan pemuda, kemudian pariwisata ekonomi kreatif, serta pendidikan dan Ristek bisa menjadi sinergi yang baik. Kita sehat, bugar, tapi juga produktif menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Saya amati apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif sudah sangat luar biasa. Hampir setiap bulan saya mendapat info dari kepala dinas, berbagai terobosan. Start dari hal yang filsafati, cerita-cerita dolo-dolo, dibawa ke masa sekarang. Jadi kita kembali jadi ingat Kapiten Yongker dan segala macam. Revitalisasi tempat-tempat budaya. Apa yang dikerjakan bukan semata-mata cuma di Kota Ambon atau cuma di Maluku Tengah, tapi juga di Maluku Tenggara. Semua dikerjakan. Nah, hal yang saya rasa masih perlu ditambahkan adalah kajian-kajian. Sehingga apa yang kita kerjakan itu mendapat landasan-landasan kekuatan ilmu, pengetahuan, dan juga studi banding dengan daerah lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi forum-forum kajian nasional dan internasional menjaga pariwisata, karena kita punya wilayah itu serba ekstrim. Serba ekstrim belum tentu referensinya cukup dari nasional. Siapa tahu yang ekstrim itu harus belajar juga dari bangsa yang lain. Dalam konteks ini, moga-moga di pariwisata juga bisa mempunyai satu tonggak-tonggak research development yang berskala internasional yang bisa dibangun di Maluku. Beberapa bulan lalu, Kemlu mengutus 47 diplomat muda untuk berkunjung secara virtual ke Provinsi Maluku. Bertemu dengan Pak Gubernur secara virtual, dengan Pak Wagub, Pak Sekda,
Kepala Bapeda dan beberapa OPD yang lain. Tentunya Kemlu juga merupakan salah satu mitra daripada Provinsi Maluku untuk berbagai kerjasama di tingkat internasional. Jadi olahraga, kesehatan, kebugaran, pariwisata, pendidikan adalah hal-hal yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Maluku. Kita berdoa kepemimpinan Kormi dan kepemimpinan KONI yang baru bisa membawa angin segera, lokomotif untuk membuat masyarakat kita lebih aktif dalam berolahraga, membangun kesehatan dan kebugaran, dan akhirnya produktivitas. Supaya yang sulit di Maluku, yang serba ekstrim, laut ekstrim, topologi ekstrim, jumlah penduduk sedikit, 1000 pulau dengan kualitas yang prima, insya Allah bisa diatasi. Selamat kepada Kormi Provinsi Maluku yang baru, dan kita berharap bertemu di Festival Olahraga Nasional tingkat nasional di Sumatera Selatan yang ke-6 pada tanggal 1 sampai 7 Juli tahun 2022. Kami tunggu kontingen Provinsi Maluku di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Maluku maju, Maluku bersatu, Maluku hebat, dan Betas yang pernah ragu tentang hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tanggapan saya terhadap terpilihnya Ibu Widya Pratiwi Murad sebagai Ketua Kormi Provinsi Maluku. Menurut hemat saya adalah suatu berkah, khususnya bagi olahraga masyarakat di Maluku, karena beliau memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan Maluku. Dan salah satu pembangunannya adalah tentunya olahraga masyarakat. Sehingga potensi olahraga masyarakat yang sekarang ini terpendam di Maluku bisa diangkat oleh beliau bersama kepengurusan yang tadi siang dilantik oleh Kormi Nasional. Ini tentunya terkait dengan pariwisata. Karena olahraga masyarakat tidak bisa lepas daripada pariwisata, mengingat jumlah pelaku olahraga masyarakat itu jumlahnya besar. Karena jumlahnya besar dan mereka adalah kelompok manusia yang melakukan perjalanan di dalam menjalankan kegiatan olahraga. Sebagai contoh umpamanya kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional yang insya Allah akan diselenggarakan tahun ini di Sumatera Selatan dari tanggal 1 Juli sampai dengan 7 Juli. Nah, ini pergerakan manusia yang berolahraga. Itu satu. Yang kedua adalah induk-induk organisasi olahraga yang berhimpun di Kormi memiliki potensi wisata yang juga besar di Maluku. Apalagi di Maluku kami dengar bahwa rencana atau program Ibu Ketua adalah untuk mengangkat olahraga bahari, terutama yang tradisional. Dan ini tentunya akan menjadi perhatian tidak hanya bagi pecinta olahraga bahari dari dalam negeri, namun kalau dikemas dengan baik, khususnya di dalam menyongsong kita terbebas dari COVID-19, maka potensi ini dapat dihadiri oleh olahraga dari luar negeri. Ini yang akan berdampak kepada pariwisata Maluku yang selama ini potensi pariwisatanya terpendam.